Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melaksanakan ujian tugas akhir pada hari ini. Salawat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Insinyur Teguh Tristanto, SPMSI, selaku dosen pembimbing 1 dalam penulisan tugas akhir ini. Yang saya hormati pula Ibu Dr. Andes Irmayani Nur, SPMSI, selaku dosen penguji 1, dan Ibu Nuni Anggraini, SPMSI, selaku dosen penguji 2. Baiklah, perkenalkan, nama saya Tika Mariza. Saya merupakan mahasiswa Agribisnis Politeknik Negeri Lampung tahun 2018. Baiklah, selanjutnya saya mohon izin untuk memaparkan tugas akhir saya. Baiklah, adapun judul dari tugas akhir ini yaitu Strategi Pengembangan Usaha Peternakan Ayam Petelur di PT Sumber Protein Unggul. Adapun latar belakang dari penulisan tugas akhir ini yaitu jumlah pertumbuhan penduduk. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (PBB), bahwasanya jumlah penduduk Indonesia saat tahun 2020 mencapai lebih dari 273 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk ini dikhawatirkan juga dapat berdampak pada kebutuhan pangan. Salah satunya pangan yang mengandung sumber protein, baik itu hewani dan nabati. Salah satu produk makanan pangan yang mengandung sumber protein hewani yakni telur ayam ras. Telur ayam ras juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha kuliner karena berperan sebagai bahan pembuatan aneka makanan. Hal tersebut menjadikan usaha dalam sektor peternakan, khususnya usaha peternakan ayam petelur, mempunyai peluang usaha yang cukup baik. Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang peternakan ayam petelur yakni PT Sumber Protein Unggul. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2017 dan mulai aktif berproduksi pada tahun 2018. Perusahaan ini menggunakan sistem produksi closed house. Karena perusahaan baru berdiri pada tahun 2017 dan mulai aktif berproduksi tahun 2018, sehingga perusahaan ini masih tergolong mempunyai usia usaha yang cukup muda, serta besarnya biaya investasi karena menggunakan sistem produksi closed house, sehingga perusahaan ini membutuhkan strategi untuk minimalisir kerugian serta mempertahankan maupun mengembangkan usaha, sehingga penulis tertarik untuk menganalisa strategi apa yang dapat direkomendasikan kepada perusahaan. Dalam penulisan tugas akhir ini, produksi menggunakan 3 alat analisis, yaitu analisis SWOT, Grand Strategy Matrix, dan Strategi Planning Matrix atau yang biasa disebut dengan KSPM. Selanjutnya, tujuan dari tugas akhir ini yaitu menganalisis faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman usaha peternakan di PT Sumber Protein Unggul. Kedua, merumuskan alternatif strategi pengembangan usaha peternakan di PT Sumber Protein Unggul. Kemudian yang ketiga, menentukan strategi prioritas yang dapat dilakukan untuk pengembangan usaha peternakan di PT Sumber Protein Unggul. Waktu dan tempat. Tugas akhir ini ditulis berdasarkan pengamatan selama kegiatan PKL atau praktek kerja lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret sampai dengan 30 April 2021. Kemudian penyusunan tugas akhir dilaksanakan pada tanggal 1 Mei sampai dengan 10 Agustus di Politeknik Negeri Lampung.
metode analisis, penulis menggunakan alat analisis yaitu analisis SWOT, analisis Grand Strategy Matrix, dan Quantity Strategies Planning atau QSPM. Baiklah, selanjutnya kita masuk bagian pembahasan. Yang pertama, untuk mengetahui strategi alternatif dan strategi prioritas, maka penulis mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal. Adapun indikator pada faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan yaitu lokasi peternakan yang strategis, kemudian teknologi produksi modern, kemudian yang ketiga legalitas usaha, yang keempat tersedianya dana, yang kelima produksi pakan secara mandiri. Adapun kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan yakni rendahnya pengetahuan SDM pelaksana, kemudian yang kedua belum ada standar kualitas produk, yang ketiga teknik produksi mudah ditiru, yang keempat produksi tidak stabil, dan yang kelima perusahaan termasuk usaha baru yang berskala perusahaan perseroan terbatas. Kemudian faktor eksternal. Pada faktor ini terdapat peluang dan ancaman. Adapun peluang yang dimiliki oleh PT Sumber Protein Unggul ini yaitu yang pertama, produk termasuk dalam kebutuhan pokok, kemudian pertumbuhan penduduk, kemudian pola hidup sehat masyarakat, dan yang keempat, tidak ada produk pengganti yang berpengaruh secara signifikan. Kemudian yang kelima, telur dapat dikonsumsi semua umat beragama di Indonesia. Kemudian ancaman. Ancaman yang dimiliki perusahaan yakni supplier input DOC secara kuantitas dan kualitas terbatas. Kemudian yang kedua, penyakit pada ayam petelur, perkembangan pemukiman penduduk. Yang keempat, harga jual telur berfluktuasi. Kemudian yang kelima, munculnya pesaing baru. Berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal yang sudah diperoleh, maka dapat diketahui matrik IP. Pada matrik IP dapat diketahui bahwasanya kekuatan yang terbesar yang dimiliki oleh perusahaan yakni tersedianya dana usaha dengan skor 0,5161 dan jumlah skor total untuk kekuatan yakni 1,6774. Kemudian untuk kelemahan yang terbesar yakni usia usaha perusahaan masih tergolong baru dengan nilai skor 0,1290 serta rendahnya pengetahuan SDM pelaksana dengan skor yang sama yaitu 0,1290. Total skor dari kelemahan yaitu 1,000. Jumlah dari matrik IP yakni 2,6774. Kemudian matrik EP. Matrik EP yakni peluang terbesar yang dimiliki oleh perusahaan yakni produk termasuk dalam kebutuhan pokok dengan skor 0,5714 serta pertumbuhan penduduk dengan skor yang sama. Kemudian total skor mencapai total skor dari peluang yakni 2,1071. Kemudian ancaman yang terbesar yang dimiliki oleh perusahaan yakni supplier input DOC yang berkualitas dan kuantitas terbatas, yakni dengan skor 0,1429 dan total skor ancaman yaitu 0,9286. Baiklah, selanjutnya masuk pada Grand Strategy Matrix.
Matriks ini digunakan untuk mengetahui di mana posisi perusahaan, untuk menetapkan strategi apa, strategi alternatif apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Matriks ini dihitung dengan menggunakan hasil perhitungan dari matriks EP dan matriks IP. Diketahui bahwasanya titik koordinat perusahaan berada di kuadran 1, yang bermakna bahwasanya perusahaan dapat melaksanakan strategi pengembangan usaha, yaitu strategi agresif atau growth oriented strategy. Maksud dari strategi ini yaitu perusahaan dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki perusahaan untuk terus mengembangkan usaha. Kemudian selanjutnya analisis SWOT. Analisis SWOT juga digunakan untuk mengetahui strategi alternatif apa yang dapat disarankan oleh ke perusahaan dengan menggunakan strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Pada strategi SO dapat diperoleh strategi alternatif, yaitu meningkatkan kapasitas usaha untuk meningkatkan jumlah produksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian strategi alternatif WO yaitu memperluas pangsa pasar dengan memanfaatkan peluang pasar. Kemudian meningkatkan pengendalian pemeliharaan ayam petelur untuk menekan tingkat morbiditas sehingga dapat mencapai target produksi serta produk sesuai dengan keinginan pasar. Kemudian strategi ST yaitu yang pertama, perusahaan melakukan kerjasama dengan supplier yang lebih besar untuk menjamin tersedianya input DOC yang berkualitas dan kuantitas sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Kemudian yang kedua, perusahaan perlu mempersiapkan lokasi peternakan yang baru. Kemudian strategi WT, strategi alternatif yang dapat ditempuh yaitu menerapkan SOP pada perusahaan produksi dengan sanksi yang tegas. Kemudian yang kedua, memberikan pelatihan SDM pelaksana terkait kegiatan pemeliharaan. Kemudian yang ketiga, menjalin kerjasama dengan distributor atau reseller untuk mempertahankan pelanggan dan memperlancar kegiatan pemasaran produk. Kemudian untuk menentukan strategi prioritas, di sini menggunakan analisis KSPM yang dapat Bapak Ibu lihat pada tabel 9. Berdasarkan hasil perhitungan analisis kuantitatif strategis planning matrix, diperoleh strategi prioritas yaitu perusahaan dapat disarankan untuk melakukan strategi yaitu meningkatkan pangsa pasar dengan memanfaatkan peluang pasar. Strategi ini diperoleh karena mempunyai nilai skor yang tertinggi yaitu 0,2282. Baiklah, selanjutnya kesimpulan bahwasanya strategi alternatif yang dapat disarankan pada perusahaan PT Sumber Protein Unggul yaitu yang pertama meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pangsa pasar dengan memanfaatkan peluang pasar, kemudian meningkatkan pengendalian pemeliharaan ayam petelur, memperluas informasi dan melakukan kerjasama dengan supplier yang lebih besar. Kemudian yang kelima, perusahaan perlu mempersiapkan lokasi peternakan yang baru. Kemudian menerapkan SOP secara tegas. Kemudian yang ketujuh, memberikan pelatihan dan pengendalian SDM kepada SDM pelaksana. Kemudian yang terakhir, menjalin kerjasama dengan distributor atau reseller. Dan strategi prioritas yang dapat disarankan yaitu meningkatkan pangsa pasar dengan memanfaatkan peluang pasar. Di sini saran dari penulis yakni
PT Sumber Protein Unggul sebaiknya memanfaatkan kekuatan internal dan peluang yang dimiliki perusahaan untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan usaha peternakan. Kemudian, harapan kedua, PT Sumber Protein Unggul diharapkan mampu berperan dalam pengadaan pangan, khususnya kebutuhan pokok, telur, bagi masyarakat lokal, khususnya Provinsi Lampung. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.